Ya, kita lanjutkan dialog. Partai baru belum berdaya. Saya masih bersama Mas Ferry, sekjen dari Partai PKPI. Apa pesan dari Ketua Dewan Pembina? Anda sudah sempat melaporkan hasil pemilu kali ini? Belum sempat kami laporkan hasilnya. Rencana insya Allah hari ini kami laporkan. Tapi sebelum pelaksanaan pemilu ini, kami sudah menyampaikan apa-apa yang sudah dilakukan oleh partai, oleh pengurus kepada Dewan Pembina. Dan pesannya hanya satu, yaitu lakukan politik yang berkeadaban, lakukan politik yang jujur dan amanah. Apa itu? Bahwa kami dalam berproses politik ini tidak akan pernah menggunakan narasi negatif, tidak akan pernah menggunakan narasi hoaks, tapi sepenuhnya narasi yang positif. Yang kedua, bahwa kami bertekad di PKP Indonesia ini tidak akan pernah menggunakan politik uang dalam proses. Jadi hasil yang kami lakukan ini, hasil yang kita capai bersama ini tetap kami banggakan karena kami menggunakan cara-cara politik yang berkeadaban. Sekjen nggak bakal loncat partai besar nih? Tidak akan. Ini adalah partai politik saya yang pertama dan terakhir. Saya akan bangun partai ini bila masih diberikan amanah 5 tahun ke depan bersama dengan para militan dan kader PKP Indonesia. Insya Allah 2024 saya yakin PKP Indonesia bisa lebih berkibar. Amin. Dan Anda lolos di DPR RI ya? Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ketua Umum Anda kemarin sempat menegaskan kalau lolos ke DPR akan memajukan e-sports di Indonesia. E-sport juga disebut-sebut oleh Pak Joko Widodo dalam debat terakhir kemarin. Kali ini kemungkinan besar tidak lolos ke DPR RI. Apakah tetap akan memperjuangkan e-sports melalui departemen yang baru dibuat ini dan caranya seperti apa? Baik, banyak cara untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tidak selalu melulu lewat parlemen DPR RI. Kami punya anggota dewan di daerah dan insya Allah akan tetap ada. Kita punya banyak channel-channel ke pemerintahan yang bisa kita manfaatkan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. So nothing to worry about it. So many ways to be able to do it. Banyak jalan menuju ke Roma. Yes, definitely. PDIP luar biasa hasil perolehan dalam pemilu kali ini. Sebagian besar lembaga survei mengatakan hampir 20% bahkan lebih begitu. Apa yang bisa Anda tarik kesimpulan atau Anda ambil hikmahnya dari PDIP yang juga pernah mengalami kekalahan di pemilu 2004? Kaderisasi yang berkesinambungan, militansi yang terus dibangun, konsolidasi partai yang terus-menerus dilakukan. Ini yang menurut kami menjadi hikmah, menjadi pembelajaran yang sangat penting dari PDIP maupun dari partai-partai yang sudah lebih dahulu masuk ke parlemen. Dan ini yang tentu saja menjadi skala prioritas utama untuk PKP Indonesia harus bangun 5 tahun ke depan. Anda juga punya semacam sekolah penggeblengan partai begitu? Baik, di tingkat daerah kami punya, tapi di nasional belum punya. Ini menjadi hal yang perlu kita lakukan. Saya sudah berkeliling di 211 kota di seluruh Indonesia dan ribuan kecamatan untuk mencoba mengkonsolidasikan partai. Tapi Indonesia ini memang luas sekali, dalam waktu 10 bulan ternyata hanya itu yang bisa saya lakukan. Artinya masih ada sekitar 304 kota kabupaten lagi yang seharusnya saya selaku sekjen sudah datangi, sudah konsolidasikan. Yang ini menjadi target utama kami, menjadi target utama saya akan lakukan bila amanah masih diberikan 5 tahun ke depan. Sebagian partai kemarin juga sempat kelabakan begitu ya untuk mencari caleg-calegnya, bahkan ada juga yang dinamakan caleg joki karena tidak memenuhi misalnya kuota perempuannya 30%. PKPI mungkin hampir 40% ya, 30%. Kami perempuan itu di angka 56%. Justru kami caleg perempuannya besar di DPR RI. Anda tidak mengalami kesulitan ketika menggait caleg-caleg ini? Pada saat Ketua Umum dilantik 31 Mei dan kemudian 17 Juli kami harus submit, proses rekrutmen ini sudah kami lakukan. Tapi tentu saja ketika berbicara mengenai caleg perempuan, memang kami akui ada 1-2 yang merupakan pengisi untuk dapil-dapil tertentu. Baik. Sistem penghitungan kali ini menggunakan metode yang sebelumnya menggunakan metode bilangan pembagi atau BPP, sekarang menggunakan sistem Sunlek ya untuk menghitung kursi di DPR. Anda merasa sistem ini lebih menguntungkan untuk PKPI atau partai-partai yang kemungkinan besar tidak lolos di parliamentary threshold ini? Dengan menggunakan Sunlek, pembagi 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, menurut kami yang lebih penting adalah bagaimana partai bisa meyakinkan konstituen untuk memilih. Jadi berapapun jumlah suara atau apapun metode yang digunakan, kalau memang jumlah suara yang masuk adalah besar, tentu saja menjadi keunggulan tersendiri. Jadi kami tidak melihat ini sebagai sebuah hambatan. Jadi apapun metodenya, Anda merasa memang ini metode yang paling fair? Sudah diputuskan oleh parlemen, artinya sudah diputuskan menjadi ketetapan. Ya kita sebagai warga negara dan sebagai partai politik. Tapi menurut Anda lebih menguntungkan yang mana, BPP atau Sunlight?
Sama saja, Mbak. Kami sudah evaluasi dengan berbagai simulasi, sama saja. Memang ada beberapa kalangan yang menyampaikan bahwa Sunlight ini adalah upaya untuk dalam tanda petik mematikan partai-partai kecil. Tapi bagi kami, justru kami melihat itu menjadi tantangan tersendiri. Kenapa tidak partai yang disebut partai kecil ini berupaya lebih keras untuk meyakinkan konstituen memperoleh suara yang lebih besar. Anda juga memandang ini memang keinginan dari pemerintah atau penguasa untuk menyingkirkan partai-partai yang kecil tadi? Kami tidak memandangnya demikian. Kami di PKPI selalu segala sesuatu melihatnya jangan suuzon, tapi khususnya berprasangka baik saja dulu ya. Jadi sekali lagi kami melihatnya sebagai tantangan, bukan sebagai hambatan, tapi sebagai tantangan yang harus kami bisa konversikan menjadi output yang maksimal. Sekarang kita melihat rumitnya atau kompleksitasnya pemilu serentak kali ini. Apakah muncul gagasan juga dari Anda begitu sebenarnya atau sebaiknya pemilu legislatif dan pemilu presiden ini tidak harus dilakukan secara sekaligus, tidak dilakukan secara serentak? Di titik ini kami melihat sekali lagi bahwa pemilu serentak, Pileg dan Pilpres ini adalah sesuatu yang sudah diputuskan dan kita harus taat dan ikuti. Adapun demikian memang selalu akan ada plus minusnya. Contoh di Pileg dan Pilpres ini, saya selaku caleg di Jawa Barat 5 dan selaku sekjen partai harus mampu betul-betul untuk membagi waktu yang baik antara mendukung atau proses kampanye Pilpres dengan proses kampanye Pileg. Dan harus diakui memang waktu kita menjadi sangat stretch to the limit. Maksimal kita manfaatkan. Kalau tidur itu cuma 2-3 hari dalam 4-5 bulan terakhir. 2-3 jam sehari dalam 4-5 bulan terakhir ini. Waduh. Oke, Mas Ferry. Kita sekarang sudah terhubung dengan Guru Besar LIPI, Prof. Syamsuddin Hari. Selamat pagi, Prof. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Baik, Prof, saya di studio bersama Mas Ferry dari PKPI atau Sekjen PKPI. Bagaimana Anda melihat kemungkinan 7 partai yang tidak lolos parliamentary threshold yang 4% ini, Prof? Silakan. Ya, sebetulnya sejumlah lembaga survei sudah mengkonfirmasi juga hal itu ya, bahwa memang hampir separuh partai politik itu tidak lolos. Itu seleksi alamiah saja ya, dengan adanya ambang batas parlemen yang meningkat menjadi 4% itu. Pertanyaannya kenapa tidak lolos? Ya tentu kompleks ya, penjelasannya kompleks. Tapi salah satunya saya pikir adalah bahwa partai-partai politik di Indonesia itu kan masih identifikasi pada tokoh ya. Jadi ketokohan pada kepemimpinan partai itu sangat-sangat penting juga. Kita kan masih ingat bagaimana munculnya Gerindra, Hanura, Demokrat, Nasdem, partai-partai yang lolos dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Halo? Iya, dilanjut, Prof. Ya, itu kan punya tokoh-tokoh andalan ya, ada Prabowo, ada Wiranto, ada Surya Paloh. Anda ingin mengatakan tokoh atau mantan ketua umum Pak Hendro Priyono di sini kurang kuat ketokohannya? Saya kira kalau Pak Hendro ya beliau kan banyak di belakang layar ya, khususnya di BIN ya, jadi tidak kurang gitu muncul lah dibanding yang nama-nama yang saya sebut itu. Termasuk Pak Tri Sutrisno, Pak Sutioso. Iya, enggak. Bagaimanapun yang dimaksud ketokohan itu kan pada momen atau pada zamannya itu. Bukan sesuatu yang mungkin orang juga sudah lupa gitu. Ya. Karena Prabowo muncul dengan Gerindra kan pada saat dia tampil. Ya. Nah, begitu juga Surya Paloh, Wiranto, dia masih di panggung maksudnya. Nah, partai-partai politik di Indonesia apa boleh buat masih pada level itu. Identifikasi pada tokoh itu masih lekat. Baik. Sama halnya dengan fenomena SBY dan Partai Demokrat ya. Ya. Ketika muncul tahun 2004. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh partai-partai ini kemudian, Prof? Strategi apa yang harus diubah?
Ya, strateginya memang tidak mudah ya. Saya tetap berpendapat bahwa penting untuk memproduksi gagasan ya dalam kaitan pemilu kita. Sebab publik ini kan sudah tercekoki dengan isu-isu yang sifatnya tidak substantif gitu. Nah ini yang mesti diubah kultur politik bangsa kita juga. Isu-isu substantif itu apa saja, Prof, yang dimaksud? Ya, isu-isu substantif itu memang sudah dimulai ya oleh beberapa partai politik kita ya. Mungkin juga PKPI, mungkin juga PSI dan lain sebagainya. Tapi ke depan mungkin yang betul-betul menyentuh kepentingan mayoritas bangsa kita. Memang itu tidak mudah, mesti disimulasikan, mesti dirumuskan. Baik. Cuma konteks saya adalah bagaimana kita di partai-partai politik juga ikut melakukan pendidikan politik melalui pemilihan umum ini. Baik, apakah Anda melihat bahwa adanya pemilu serentak, pilpres dan pileg secara bersamaan, yang dimana isu-isunya juga semakin mengerucut kepada pilpres saja, apakah itu juga salah satu yang kerugian terbesar bagi partai-partai dalam tanda kutip kecil yang samar-samar ini? Iya, kalau saya sih sudah berkali-kali mengatakan ya, bukan hanya melalui tulisan dan omongan, tapi juga melalui buku, bahwa skema pemilu serentak kita memang bermasalah, itu aja. Mestinya tidak ditumpuk. Ini kan skema pemilu serentaknya ditumpuk. Lima lembaga demokrasi sekaligus dipilih atau dicoblos. Nah, mestinya dipisah antara pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal. Ya, kita saja yang di Jakarta tidak begitu paham terhadap calon-calon DPD. Kita yang di pusat yang begitu banyak informasi yang bisa kita dengan gampang dapatkan begitu. Apa saran dari Anda kemudian, Prof, terkait hal itu? Ya, bagaimanapun skema pemilunya mesti diubah. Kemudian juga sosialisasi caleg itu tidak mesti hanya mendekati pemilu. Nah ini terpulang pada partai politik juga. Apakah betul melakukan kaderisasi? Kalau kaderisasi dilakukan mestinya 3-4 tahun sebelum pemilu itu sudah disosialisasikan kader-kader yang mumpuni, yang layak untuk maju dalam kompetisi pemilu. Walaupun belum resmi sebagai caleg, itu soal lain. Tapi kan 3-4 tahun sebelumnya kan bisa dilakukan. Walaupun untuk partai-partai baru tentu belum bisa dilakukan. Baik, sosialisasi caleg dalam hal ini, Prof, kalau kita lihat PKPI saja begitu ya misalnya, mereka kan sosialisasi di lapangan mungkin mengesampingkan sosialisasi dirinya sebagai caleg, tapi lebih kepada dukungan partai terhadap capres atau pasangan capres yang didukung begitu. Bagaimana untuk mengubah strategi ini antara tadi yang Anda maksudkan 3-4 tahun itu waktu yang cukup untuk mengusung atau mempromosikan diri seorang caleg begitu, tapi dengan waktu yang katakanlah seperti kemarin, kondisinya seperti kemarin, apa harus dilakukan? Ini kan sepertinya dilematik juga nih ya, antara mempromosikan diri sendiri atau capres yang didukung. Iya, sebetulnya kan caleg-caleg bisa fokus pada dapil masing-masing ya. Nggak usah ikut-ikutan kampanye pilpres. Itu urusannya TKN dan BPN gitu. Kan di TKN dan BPN itu udah ada timnya. Mereka aja yang sibuk dengan pilpres, sedangkan caleg-caleg ya fokus memenangkan dapil itu aja. Kalau saya sih simpel aja ya, dibuat simpel ya. Tapi ini Sekjen PKPI Mas Ferry juru bicara juga di TKN ya? Saya wakil sekretaris tim kampanye nasional, Prof. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka harus terlibat, dan saya bangga bisa terlibat di TKN lebih aktif. Selain memang seperti kata Prof tadi sampaikan bahwa kemudian dapil menjadi tidak maksimal. Tapi ini adalah risiko yang harus dipilih dalam perjuangan. Demikian, Prof.
Iya, memang itu bagaimanapun setiap pilihan terhadap sistem itu ada risikonya. Betul. Baik, kita ke jeda komersial dulu, Prof. Syamsuddin Haris, Mas Ferry, kita akan kembali usai jeda pariwara berikut. Prof, teleponnya jangan ditutup, kami akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya.